Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Setiawan, mahasiswa PTG angkatan ketiga tahun 2023, akan melakukan praktek lapangan di SMA Negeri 1 Maros. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan. Untuk hari ini ada yang tidak masuk? Berapa orang tidak masuk? 7 orang ya. Kira-kira kenapa tidak masuk? Ya, karena hujan, cuaca ya. Oke. Nanti diingatkan untuk minggu depan materinya akan yang lain. Jadi apapun yang catatannya dan sebagainya nanti dikasihkan ke pada temannya. Kemudian silakan untuk memulai kegiatan hari ini bisa dipimpin berdoa seperti biasa oleh saudara Bapak. Silakan kita. Bersiap. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Semoga hari ini menjadikan semuanya berkah dan menjadi sesuatu yang lancar lakukan. Hari melakukan pelanggaran hak dan kewajiban itu sendiri. Ya, kira-kira kenapa bisa begitu? Karena semuanya sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kira-kira kenapa? Kenapa bisa masyarakat kita itu melakukan pelanggaran? Padahal sudah diatur di Undang-Undang 1945, Undang-Undang yang paling tertinggi. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu? Silakan. Ya, silakan. Ya, karena kurang kesadaran di dalam hukum. Ya. Tidak kesetaraan dan diskriminasi. Adanya diskriminasi, karena tidak ada kesetaraan di situ. Ada lagi? Ya, semuanya bagus. Pada prinsipnya memang ada kendala, ada hal yang memang di situ ada jarak rentan, di mana antara yang mau memenuhi haknya dengan yang mau menjalankan kewajibannya itu pasti bergeser, ya, pasti bertolak belakang. Karena apa? Tadi terkoneksi. Kewajiban daripada orang itu akan terkoneksi. Ya. Maksudnya apa? Ya, ketika kita mau memiliki sesuatu pasti berpengaruh pada orang lain. Disitulah kemudian diatur di dalam undang-undang sendiri. Oke. Kemudian tujuan daripada pembelajaran untuk hari ini agar peserta didik mampu menganalisa realistis pelanggaran seperti katakan tadi. Yang kedua adalah peserta didik dapat melakukan perumusan solusi. Bagaimana mencari solusi ketika ada kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban di dalam masyarakat. Masyarakat itu kan tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat rumah, tetapi juga bisa terjadi di lingkungan sekitar sekolah kita. Banyak hal yang terjadi di lingkungan sekitar. Ya, bagaimana kasus pelanggaran hak itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Apa faktor? Apa penyebab? Nah, nanti kalian coba kaji, kalian analisa ini video, ya, kalian analisa videonya. Nah, sekali diputarkan, kalian catat hal-hal yang berkaitan dengan faktor kenapa kasus tersebut bisa terjadi. Yang kedua,
kalian setelah mendapatkan faktor tersebut, kalian dapat menganalisis itu mengamati kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi sesuai dengan pendapat kalian, ya. Terus setelah kalian menganalisis, mencari penyebabnya, mencari akar masalahnya, mencari hal yang lain di luar faktor itu, kalian simpulkan. Kesimpulan dari yang saya lihat atau yang saya kaji itu apa? Ada yang sama? Tadi beberapa yang telah sudah ditampilkan, saya di sana itu mencari faktor penyebabnya. Habis sudah mencapai di faktor penyebabnya, kemudian dianalisa itu dicari akar masalahnya. Kenapa ini anak bisa seperti ini? Bisa jadi tidak ada perhatian dari orang tua, tidak ada perhatian dari bisa jadi itu contoh. Silakan kalian tanya. Saya kasih waktu 5 menit. Rizky. Baik, perkenalkan saya Muhammad Rizky Asriadi. Jadi pelanggaran kewajiban dan hak yang bisa saya temukan tadi itu, pelanggaran kewajiban bisa terjadi karena kurangnya kesadaran akan kewajibannya sendiri yang harus dilakukan. Dalam hal ini biasa terjadi karena orang tua yang sangat kurang dalam menanamkan nilai moral dan kehidupan sehari-hari yang harus diberikan kepada anak, yang seharusnya diberikan kepada anaknya itu tidak diberikan karena orang tua berharap dia melepas tanggung jawab anaknya ke sekolah agar diberi pemahaman nilai moral yang baik. Tapi itu sebenarnya tidak ada peran orang tua juga dalam memberikan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib mengembangkan diri melalui pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya agar dapat meningkatkan kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Di sini bukan hanya peran guru, tapi ada juga peran orang tua yang diperlukan dalam menanamkan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, kasih aplaus untuk Rizky. Bisa dimulai sekarang untuk membentuk satu kelompok. Silakan. Nanti diisi nama di sini. Kalian isi dulu nama di kolom pertama itu, di kolom kelompok. Nama kalian. Nama kalian diisi. Kemudian sebelum kalian mengisi itu, saya akan tampilkan beberapa materi yang berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Kasus pelanggaran hak dan kewajiban, pengingkaran kewajiban warga negara itu disebabkan ada 4 faktor, ya. Faktor sikap egois, ya, kesadaran berbangsa dan bernegara rendah, terus tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan. Ini 4 dominan yang mungkin sering terjadi terlibat karena masalah. Ya, kita kaji sama. Sikap egois. Sikap egois itu berasal dari diri kita sendiri. Ya, kita mempertahankan apa yang menurut kita benar tanpa
memperdulikan pendapat orang lain. Itu egois. Ya. Apapun penderitaan orang lain kita nggak perlu tahu. Itu namanya egois. Nah, mementingkan diri sendiri. Itu faktor egois sehingga bisa mengakibatkan pelanggaran hak dan kewajiban itu bisa terjadi. Nah, karena pasti ketika kita melakukan egois seperti itu, hak orang lain itu akan ikut ikut terganggu dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang bangga. Jadi sekarang kita ini kadang tidak terlalu peduli tentang kepentingan bangsa. Apakah itu baik untuk bangsa ataupun itu untuk diri kita sendiri, itu tidak pernah diperlihatkan atau tidak pernah jadi pertimbangan. Ya, karena sebenarnya kita kan terikat dengan aturan-peraturan yang ada di negara ini. Jadi kalau kesadaran berbangsa dan bernegara itu rendah, sudah pasti yang namanya pelanggaran hak terhadap orang lain rentan terjadi. Tidak toleran, intoleran, toleransi, saling menghargai. Jadi tidak saling menghargai, kemauan dan keinginan untuk saling menghargai itu sangat berkurang atau tidak ada mau. Nah, misalnya inilah sebenarnya ini sebenarnya bibit-bibit nanti timbulnya teroris. Nah, teroris karena menganggap apa yang menjadi yang menjadi keyakinan mereka di dalam individu itu, menurut mereka paling benar, dan kelompok yang lain salah. Nah, ketika terjadi seperti itu, terjadi konflik. Nah, disitulah terjadi pelanggaran hak dan penyelenggaraan kewajiban di antara kelompok itu. Dan ini beberapa hal sudah terjadi di Indonesia dan perlu diantisipasi oleh kita semua yang masih muda agar kejadian-kejadian yang lalu-lalu itu tidak terulang lagi. Bahwasanya kita di Indonesia itu hidup dengan banyak beragam budaya, beragam suku, dan beragam agama. Kalau kita merasa paling benar, karena yang paling banyak ada yang paling benar, nah itu yang awal mula akan terjadi suatu konflik. Awal mula akan terjadi suatu persoalan di mana pelanggaran hak dan kewajiban, pelanggaran kewajiban itu akan terjadi. Jadi dihindari yang namanya intoleransi. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini biasanya yang punya kewenangan, dia punya kewenangan sehingga mereka menyalahgunakan kekuasaan itu. Bisa pejabat, bisa pejabat publik. Kita yang jadi ketua kelas bisa jadi karena kita punya kekuasaan. Mungkin kita tak sadar kalau kalian itu melakukan sesuatu yang sebenarnya melanggar apa yang menjadi aturan di dalam mengambil suatu keputusan. Ini salah satunya penangkapan dan penahanan seseorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Jadi banyak orang
seperti dulu kasus-kasus zaman Orde Baru, ada orang yang vokal berpendapat itu tanpa sebab langsung ditangkap polisi tanpa proses. Itu terjadi di Orde Baru. Ya. Terus penerapan kekerasan untuk menindaklanjuti masyarakat yang dianggap ekstrim. Nah, seperti penggusuran yang menggunakan kekerasan, warganya dipukuli agar bisa bisa keluar. Ya. Terus pembukaan kebebasan pers. Tahu pers, no? Tahu pers? Tahu kan? Pembukaan kebebasan pers dengan cara menjemput atau sering ujian pekerjaan. Pers itu lebih ke berkaitan sama media massa, surat kabar, wartawan, berita, penyampaian berita. Kalau sekarang mungkin jarang terjadi pencabutan siu, tapi pada zaman Orde Baru itu banyak sekali. Jadi dulu di Orde Baru yang ada itu, kalau kalian sekarang itu televisi ada beberapa stasiun sekarang, hampir 5 lebih ya. Kalau dulu Orde Baru itu hanya satu televisi, walaupun yang lain memang sudah ada tapi tidak bisa, tidak ada lagi. Itu hanya TVRI. Nah, itu contohnya. Terus menimbulkan rasa ketakutan di masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai orang mengganggu stabilitas. Nah, ini teror, menimbulkan rasa teror di masyarakat. Kalau dulu di tempat saya ada yang namanya ninja. Ada namanya ninja. Dia orang pakai ninja dan dia membuat teror di desa-desa itu. Targetnya adalah para kiai, para ustaz untuk dibunuh pada zamannya Gus Dur. Nah, itu sudah meluas di Jawa dan sebagainya. Itu teror. Nah, dan ini terjadi. Nah, kemudian yang kelima, pembatasan dalam berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat. Ini kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak terlalu banyak. Asalkan kalian mengutarakan pendapat dengan cara yang benar, dengan prosedur yang benar, kalian mengajukan izin ke pemerintah atau kepolisian, karena saya kira kalian nggak akan diganggu. Kalau sesuai prosedur, tapi kalau tidak sesuai prosedur ya pasti diganggu lah oleh pihak keamanan atau pihak-pihak yang lain. Oke. Contoh pengingkaran kewajiban. Mengingkari kewajiban membayar pajak. Ini bukan hanya pajak sepeda motor, bukan. Bisa juga pajak PBB, pajak reklame, pajak beli bangunan, terus pajak yang lainnya, ya, pajak penghasilan. Nah, ini salah satu. Ini gambar apa? Sampah kesehatan. Kewajiban seseorang warga negara yang baik adalah membuang sampah pada tempatnya. Nah, dan selanjutnya, seorang polisi yang menilai seorang pengendara motor atau pengendara di jalan, tugas mereka adalah apa? Mentaati peraturan.
Iya, tetapi peraturan lalu dilaksanakan. Tuh. Kali ini korupsi. Harusnya bagaimana kalau korupsi? Kewajibannya seharusnya. Kenapa bisa terjadi korupsi? Apa yang dilanggar tadi? Hah? Penyalahgunaan kekuasaan. Ya, dia menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri ataupun kelompok. Bukan hanya diri sendiri, kelompok pun bisa kan? Ataupun orang lain, dia bisa jadi korupsi. Nah, jadi kalian kalau sudah berbicara korupsi itu harus detail. Untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk kelompok, atau yang lain lagi. Ya. Tetapi hal itu merupakan satu pengingkaran kewajiban. Seharusnya kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat, kepada pejabat itu di apa namanya? Digunakan atau dikasih amanah seperti itu harus dijalankan supaya dari sesuai ketentuan, ya, sehingga tidak terjadi korupsi. Oke, hal yang ini pajak, ya, ini memang tidak jelas apakah pajak, tapi ini merupakan pajak. Nah, selanjutnya kita masuk ke penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ternyata kita harus menangani itu. Kalau kita biarkan, negara kita bisa rusak, bisa hancur. Makanya ada upaya untuk penanganan terhadap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara itu tersebut. Oke, ada dua cara yang bisa digunakan atau yang harus digunakan di dalam menangani pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban tersebut, yaitu cara preventif dan cara represif. Ya. Preventif itu dilakukan dalam rangka untuk mencegah. Sebelum kamu melakukan, ada pencegahan. Itulah preventif. Secara represif, ya, itu dilakukan ketika kejadian itu terjadi. Misalnya, ada seseorang membuang sampah sembarangan. Pada saat itu, apa tindakan represifnya? Apa kira-kira tindakan represif? Kalau ada orang yang membuang sampah di situ, kemudian tindakan represifnya apa? Represif itu tindakan yang harus dilakukan pada saat itu juga. Ya, ya, menegur dan memberikan denda. Oke, itu kan dia sudah melakukan pencegahannya. Pencegahan ini bisa membuat apa? Bicara, dilarang membuang sampah di sini. Kalau larangan itu diabaikan dan masih banyak orang yang istilahnya membuang sampah di sini, ya, langkah represif dijalankan, yaitu menegur dan memberikan denda sanksi. Iya, benar itu. Ya, yang menjadi wujud nyata pada negara yang baik, bertumbuhan cara pandang nasional, berjiwa besar, berjiwa integritas. Ini bertumbuhan. Setiap manusia, warga negara Indonesia itu pasti punya agama. Kalau sudah punya agama pasti punya Tuhan. Nah, itu menurut indikator warga yang baik adalah mereka yang punya agama. Karena orang yang punya agama berarti sudah pasti punya Tuhan, bukan ateis,
Kalau ateis tidak percaya Tuhan, dia percaya Tuhan, berarti bukan warga negara yang baik. Oke? Cara pandang nasional. Jadi cara pemikiran dan perilaku itu berperilaku pada ideologi kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, rasa persatuan dan kesatuan, wawasan Nusantara dan sebagainya. Itu harus kalian miliki, ya, harus dimiliki. Terus berjiwa integritas, artinya warga selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ada yang namanya perpecahan. Jangan sampai terjadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan, apa yang terjadi? Kalau sudah terjadi perpecahan, Indonesia bukan lagi republik, tapi negara bagian-bagian, negara bagian Sulawesi, negara bagian Jawa. Apa kalian mau seperti itu? Ya. Dan kita harus tetap pertahankan yang namanya Republik Indonesia dengan cara gimana? Ya. Dicari dulu contoh kasusnya dong, baru nanti dicari penyebabnya. Nah, terus habis itu kalian sebutkan 3 saja kalau kalian dituliskan di sini saja. Kalian nanti dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil kerja dari kelompok kami. Selanjutnya saya akan berikan kepada Rizky Asriadi untuk membacakan hasil kelompok kami. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya Muhammad Rizky Asriadi sebagai pemateri pada kelompok 1. Contoh kasus yang kita ambil adalah eksploitasi anak atau pekerjaan anak. Jadi dalam contoh kasus pelanggaran hak anak yaitu eksploitasi anak, ini terdiri dari pekerjaan anak dan kekerasan terhadap anak, yaitu dapat disebabkan karena ketidakstabilan ekonomi keluarga atau budaya kekerasan pada anak dengan berkedok untuk mendidik anak menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang perlindungan anak, yaitu anak adalah seseorang yang masih berumur di bawah 18 tahun termasuk anak yang masih dalam masa kandungan, dan tentang peraturan pekerja anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 Pasal 68 tentang pekerja anak. Ya, jadi hal ini tentunya bisa disebabkan oleh banyak hal, yaitu ketidakstabilan ekonomi keluarga atau budaya kekerasan yang menyangkut kepada orang tua. Jadi solusi yang dapat kita ambil dalam penyelesaian masalah ini atau pelanggaran hak dan kewajiban ini dengan cara, yaitu bagaimana kita memberikan orang tua, yaitu memfasilitasi orang tua agar dapat memahami bagaimana cara
parenting anak yang baik dan memberikan pendidikan parenting dan lain sebagainya. Yaitu memperdayakan atau membuka lapangan pekerjaan luas tentunya kepada orang dewasa, bukan anak-anak, untuk bagaimana orang tua dapat menghidupi anak mereka, bukan anak yang menghidupi orang tua mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Kepada kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Yang membuka lapangan kerja itu bagaimana cara membukanya? Bagaimana cara membukanya? Dan pekerjaan apa yang Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian saya akan memberikan kepada Reski Asriadi untuk menjawab. Terima kasih atas kesempatan yang saya berikan. Jadi yang dimaksud dengan lapangan pekerjaan tadi yaitu pemerintah dapat membuat program, yaitu membuka lapangan pekerjaan yang ada BUMN sebagai perusahaan badan perusahaan milik negara yang bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas tentunya. Dan perlu dibedakan antara anak yang bekerja dengan pekerja anak. Itu perlu dibedakan karena itu sangat jauh perbedaannya. Terus dibedakan, anak bekerja merupakan anak yang bekerja hanya untuk membantu perekonomian keluarga, yang tentunya mendapatkan haknya. Sedangkan pekerja anak itu merupakan anak yang bekerja dengan atas paksaan suatu individu atau kelompok, bisa jadi orang tua, preman dan sebagainya macamnya. Dia tidak mendapatkan haknya seperti pendidikan, gembira dan semacamnya. Itu perbedaan. Jadi kalau intinya itu lapangan pekerjaan di bawah itu banyak, tidak bisa saya sebutkan karena sebenarnya anak ini merupakan penerus bangsa, harus dipersiapkan secara matang untuk masuk ke dunia kerja. Sedangkan anak yang belia seperti kita ini yang masih belum paham apa-apa, kalau masuk ke dunia kerja itu belum profesional, harus orang dewasa, bukan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Untuk menyimpulkan materi yang kami bahas. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban. Yang tercantum 4 faktor, yaitu adanya sifat egois, 2. Kesadaran yang rendah, 3. Tidak toleran, 4. Penyalahgunaan kekuasaan. Yang dimana dari 4 faktor ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran, baik itu dari segi kasus pelanggaran hak maupun peningkatan kewajiban. Untuk itu, kita sebagai generasi muda sebagai generasi pelanjut dapat menindaklanjuti dengan adanya kesadaran untuk tidak melanggar hak orang lain dan mengingkari kewajiban dari orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ada Asrul? Oke, terima kasih. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk hari ini. Bahwasanya memang benar bahwa ada beberapa penyebab faktor tadi sudah disebutkan sama teman kalian Inggris. Dan saya ingatkan untuk yang Google Form ini nanti sebentar sambil diisi karena nanti akan langsung masuk ke backup saya. Oke? Jadi sebentar juga selain Google Form, besok kalian juga saya disuruh bacakan di e-library, ya, silakan dicatat di library untuk yang
halaman 147 sampai 149 tentang latihan soal di peningkatan pelanggaran hak dan peninggalan kewajiban. 157 sampai 159 di library, ya. Karena kan kita sedang semuanya jadi anggota library, silahkan bisa akses dan sebagainya. Nanti dikerjakan di tugas, sedangkan untuk yang belum langsung bisa diakses. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih semuanya. Dari saya cukupkan sampai di sini. Semoga besok kita bisa ketemu dengan materi yang lain, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya, jadi untuk semester besok kita sedang masuk ke materi Bhinneka Tunggal Ika. Dan ini sebenarnya materi yang paling terakhir yang kita dapatkan di semester dan selanjutnya. Ya, saya cukupkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.